Cek, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi ketiga pada pagi hari ini. Sebelumnya Bu Ririn ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda Naimah yang sudah hadir dan juga para penguji ada Pak Rizko dan juga Pak Wafik serta pembimbing Naimah ada Bu Erika dan juga ada tim English. Ya, sebelum kita mulai sesi ketiga pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama buka seminar penelitian SD6 Ultra Infinity dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Bu Ririn panggilkan untuk pemateri ada Naimah, MC ada Juno. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Wafik and Mr. Rizko as an examiners, the Honorable Miss Erika as an advisor, the Honorable Naima Pers and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Aldin Putra Rayana. I'm your MC at this event, and it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter. The first presentation is given by Naima Shakira Chan with the title Turning Organic Waste into Alternative Energy. Please give your full attention to Naima Shakira Chan and help me to welcome her to the stage. Ladies and gentlemen, Naima. Thank you, Juno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Rizko and Mr. Wafik as examiners, the Honorable Miss Erika as my advisor, the Honorable my parent and all of my friends. Ladies and gentlemen, my name is Naima Shakira Chan. I am your presenter at this event. Today, I will present my research with the title Turning Organic Waste into Alternative Energy. Table of content: 1. Background and objective. 2. Conjecture and benefits. 3. Method. 4. Result and conclusion. 5. Advice. Background and objective. Every day, we produce unused waste, and based on the search of waste generation, the most is household at 38.3%, and the most is food waste or organic waste. If organic waste accumulates, it will pollute the air. At the same time, we desperately need energy or fuel which is limited. Therefore, we need alternative energy. To handle that, we can make alternative energy from unused waste. In addition to reducing environmental pollution from the waste we produce, we can also utilize the waste for economy value by utilizing the methane gas produced. Objective: 1. Understand the process of processing organic waste into methane gas. To understand the benefits of methane gas as an alternative fuel and its application in everyday life. 2. Conjecture and benefits. Conjecture: 1. Organic waste can be converted into alternative fuel, namely methane gas. 2. Methane gas can be used as an alternative fuel to replace natural gas, namely fossil fuels. 3. Just organic waste is also produced continuously. Methane gas from organic waste is produced continuously, or in other words, methane gas from organic waste is a source of renewable energy. Benefits for research.
can find out the process of organic waste into methane gas, and the researcher's household also benefits from the waste. School. The school community can learn the process of organic waste into methane gas and then can be practiced by the entire school community. After that, organic waste is expected to be reduced. Community. The community can know the process of organic waste producing methane gas and can be practiced in their respective homes. It is hoped that the waste in their respective homes will be reduced. Next, method. The research method used by researchers in this research is experimental. The stage of the experiment are as follows. First, prepare materials and tools. The materials used in this research are organic waste such as fruit peels, unused vegetable stem, or animal waste. Tools. Equipment. The equipment used in this research is scissors, a small 5-liter gallon, balloons, rubber bands, match, glue gun or hot glue, candles, an IV tube that has a needle at the end, and a gas tape. Next. After we prepare the materials and tools, we can start the experiment. First, attach the gas tape to the gallon. Second, reduce the size of the organic waste and put it in the gallon, cover with a balloon. Fourth, when the balloon inflates, attach the IV tube to the syringe and then attach it to the gas tape. Fourth, open the gas tape just a little and hold it close to a lit candle. This is gallon with gas tape, and this is when the waste is already put in the gallon and covered with balloon. Result and conclusion. Observation result. Balloon observation table. Time or date. Saturday, October 14, 2023. The balloon start to fill with gas. Sunday, October 50, 2023. The balloon start to inflate more. Monday, October 60, 2023. Maggots look died. Trash looks more decomposed and balloon don't change too much. Thursday, October 17, 2023, the garbage is designed and the balloon is inflating. Wednesday, October 18, 2023, the balloon did not change much, and during the experiment the balloon deflates and could not produce fire. Next. This is the documentation of observation result. Day 1, day 2, day 3, day 4, and day 5. Next. Conclusion. It can be concluded that organic waste spills can produce methane gas through anaerobic or airtight. To the benefits of methane gas in large quantities can be used as a substitute for LPG gas, can produce fire and turn on the electricity. 5 advice. 1. Increase the pile of organic waste to produce more methane gas. 2. Use large capacity gallon for more waste. 3. Seal all parts of the gallon that may have holes or leaks. 4. If the gallon is quite inflated, just start lighting the fire. It is feared that the day after the balloon deflates or shrinks. Thank you for your attention, your trust, your responsibility. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job, Naima. Let's have a big applause to Naima. Good job,
Any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, dia gas metane itu dia cuman bisa dari sampah-sampah kayak gitu. Gas metane itu dia cuman bisa dari sampah doang. Enggak, bisa dari hewan, kotoran hewan atau manusia juga bisa. Oh, makasih. Ding. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, kalau buat gas metana itu butuh berapa kilogram sampah? Setiap sampah yang bertumpuk, walaupun sedikit, itu bisa menghasilkan gas metana tergantung tergantung munculnya bakteri mikroorganisme yang ada di sampah organik. Jika mikroorganismenya dikit, jadi metan gasnya dikit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naima, bahan apa saja sih yang paling bagus buat bikin gas metane? Kayak spesifik. Buah apa, daging Semua apa? sampah organik bisa. Semua sampah organik. Atau kotoran hewan atau mungkin manusia juga bisa walaupun sedikit. Ya. Hah? Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Time for examiners. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya Naima, kamu sudah sampai di titik ini. Aku rasa 90% bebanmu udah keangkat dikit. Ya, tinggal ngejalanin berapa menit lagi insya Allah. Baik, langsung aja dari Pak Rizko. Ya tadi kamu di sini di presentasimu ada konjektur atau dugaan ya, dan di penelitianmu juga ada hipotesa, ada tiga hipotesa. Pertanyaan dari Pak Rizko, terbukti nggak tiga hipotesamu? Bahwa sampah organik bisa diubah menjadi bahan bakar, itu yang pertama. Kedua, gas metan bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Dan tiga, sampah organik bisa dihasilkan terus-menerus, maka gas metana adalah energi yang terbarukan. Terbukti nggak? Iya, tapi kalau yang aku lakukan, eksperimen yang aku lakukan, karena gas metananya sedikit, jadi belum bisa untuk menyalakan api atau menghidupkan aliran listrik. Oke. Kesulitannya apa aja sih bikin penelitian kayak gini? Eksperimen. Eksperimen ya? Iya sih. Keren sih eksperimennya. Alex mau nanya nih. 10 rumah di samping kirimu dan 10 rumah di samping kananmu, ada nggak yang pakai gas metana sebagai bahan alternatif? Kurang tahu. Kurang tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Oke, kalau ini sebagai bahan alternatif, kenapa masyarakat belum ada yang pakai sampai hari ini? Mungkin masyarakat belum terlalu mengerti tentang adanya gas metana yang ada di sampah organik, dan mungkin mereka mengertinya gas metana tidak bisa untuk menyalakan listrik dan lain-lain. Berarti edukasi ya, atau sosialisasi yang harus disampaikan ke masyarakat ya. Aku pernah soalnya datang ke Jogja, ketemu kandang sapi yang rumah tangganya itu hidup dari gas metana hasil dari kandang sapi itu, dari empuk sapi gitu. Buatku itu sih keren, itu satu desa itu gitu. Andai kata itu bisa
replikasi, ditiru di sini. Wah, itu luar biasa kali ya. Apalagi kan bahan-bahannya mudah ya kalau dari penelitianmu, dari sampah organik. Itu sehari-hari kita kan produksi itu ya. Oke, kalau kamu punya kesempatan untuk menyampaikan ke adik-adikmu, apa yang ingin kamu sampaikan soal penelitian? Bahwa sampah organik yang kita hasilkan selama ini itu bisa menghasilkan gas metana, dan gas metana itu bisa menyalakan listrik, mengganti gas LPG dan lain-lain, dan tidak untuk dibuang sembarangan. Baik, luar biasa. Oke, Naimah, jangan berhenti di sini ya. Semoga penelitian ini bisa menginspirasi kamu untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya, bikin bumi ini jadi lebih baik, insya Allah. Terima kasih dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Tadi untuk menghasilkan gas metana bisa dari sampah organik. Nah, untuk sampah organik itu sendiri kan ada sampah organik yang basah dan juga ada yang kering seperti daun-daun, begitu. Nah, kira-kira sampah organik yang basah atau yang kering mana yang bisa menghasilkan gas metana lebih banyak gitu, sehingga bisa jadi lebih objektif gitu untuk pembuatan ke depan. Yang aku pakai di penelitian aku sih sampah organik yang basah. Kalau sampah organik yang kering aku belum melakukannya, jadi aku kurang tahu. Oke, selanjutnya yang kedua, selama eksperimen untuk menghasilkan si balon itu supaya bisa maksimal, itu membutuhkan waktu berapa lama gitu dalam eksperimen. Jadi prosesnya panjang ya Naima ya untuk membawa goal terkait isu-isunya, yaitu terkait sampah. Yang mana ini sampah organik tadinya Naima mau dijadikan sebagai sumber listrik atau sebagai gas metana yang bisa dimanfaatkan untuk pengganti atau alternatif gas LPG. Nah, dan ternyata ketika dicari referensi yang lain yang dahulu sudah pernah diikuti, kalau untuk listrik itu agak lumayan juga ya. Jadi akhirnya Naima memutuskan, dan alhamdulillah itu timbul dari Naima gas metana menjadi alternatif. Nah, selama proses itu sih alhamdulillah komunikatif, Naima juga bisa menyampaikannya, kemudian
untuk melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan kehidupan gitu kan. Dan alhamdulillah ada rasa cadangan Naima penelitiannya gagal begitu ya. Gak ada yang gagal di dalam penelitian. Jadi mungkin ada faktor-faktor yang pendukung lainnya. Karena kegagalan juga termasuk proses dari Naima. Pasti dari situ Naima akan belajar apa mungkin balanya proses lagi gitu kan. Dan setelah ditelitikan memang ketika sampah organik kemarin berapa jumlahnya 34 dari galon ya. Tadi 4 dari galon Pak kalau Naima di situ memang nggak selamanya balon itu yang sebagai indikator adanya gas bisa mengembang ya. Dan ternyata memang kalau dicari referensinya memang ada apa namanya alasannya. Ternyata memang dari ya dari sini Naima bisa udah tahu ya cara kemarin kan ada apa ternyata manfaatkan di sini silakan Naima dengan konsep yang bagus ini bisa diaplikasikan di apa ya di dalam lingkungan Naima sendiri mungkin di rumah atau yang lain karena memang setiap hari kita pasti menghasilkan itu aja mereka apresiasi buat Naima keren penelitiannya ada keren banget. Insya Allah apa yang sudah Naima pelajari insya Allah ada manfaatnya. Dan pesan Bu Erika satu, ketika Naima punya keinginan sesuatu insya Allah itu terus diperjuangkan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rizko, Pak Mahfik sebagai penguji, juga Bu Erika pembimbing, tim Inggris juga hasil SD 6, anak-anak saya, anak-anakku kelas Putra Unity, SD 6 Unity yang saya sayangi. Alhamdulillah ya Kak ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bu Erika selaku pembimbing. Jujur saja kemarin pas mendampingi Naima, Kodarullah sedang kepayahan, terus kemudian ayahnya juga nggak di Depok gitu ya. Memang benar-benar anaknya mengerjakan sendiri gitu. Saya jadi merasa bersalah sejujurnya. Alasan Naima memilih tema ini, awalnya Naima itu kan identik sama suka masak gitu ya. Awalnya dia tuh mau dari kelas 5 udah aku mau meneliti pengaruh baking powder dan baking soda perbedaannya pada kue gitu. Tapi kok ada yang komentar, Naima kok kamu masak-masak dulu? Enggak apa-apa Kak, saya bilang gitu. Enggak amat mau lain gitu. Lalu saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Udin waktu lesson plan. Pak Udin tuh dapat pesan dari Bu Cace Kak. Kita ini kan sekolah alam, gimana penelitian ini mencerminkan kita gitu kata saya. Terus kebetulan juga saya cerita ayah tuh punya mimpi lah gitu. Suatu saat itu bisa bikin floor plan dari sampah. Oh iya ya Ma gitu. Bisa emang Ma, ya bisa. Kalau sampah non organik sudah ada bank sampah. Ini sampah organik belum ada, ini mau diapain ini? Sedangkan dia bisa menghasilkan gas loh Kak. Gas itu kalau bisa menimbulkan panas juga, makanya TPA terbakar bisa jadi karena itu ya. Lalu dia cari tahu sendiri gimana itu, terus ayahnya kasih link-link gitu ya tentang penelitian-penelitian di luar. Bahkan ada yang dari Aceh itu ternyata ada Pak. Di Aceh tapi bukan sekolah ya, tapi kalau yang di Finlandia itu sekolah Pak. Sekolah-sekolah itu dari sekolah dasar, tapi memang yang khusus university gitu. Jadi di tahap sekolah dasar itu mengumpulkan sampah dari kantin-kantin seperti itu, akhirnya didekomposer besar menghasilkan LPG seperti itu.
baca itu terus dia tertarik. Tapi terlalu rumit ini, benar kata Bu Erika. Alhamdulillah ya Bu Erika kasih ini pandangan ke Nema. Kata Bu Erika terlalu sulit kalau korban ya juga ya. Saya pikir belum lagi rangkaian listriknya seperti apa. Kita membuktikan aja kalau ini ada gasnya. Akhirnya kita ketemu itu metode dengan balon. Ya, Nema itu melakukan penelitian ini sampai 4 kali ya Kak ya. Pertama pakai botol kaca. Mungkin karena kaca itu terlalu vakum gitu, nggak ada udara yang masuk Pak. Gagal itu. Sehari mengembang habis turun. Habis itu yang kedua dengan galon besar gitu, tapi malah kurang mengembang gitu. Nggak tahu ya kenapa, mungkin ada keluar-keluar. Yang ketiga ini yang ditampilkan di sini yang ketiga, akhirnya mengembang. Kita mau melakukan penelitian dengan api, kempes. Memang udah desperate gitu lah ya. 2 minggu lagi atau minggu depannya itu udah harus mengumpulkan bahan presentasi. Kak semangat. Kita lakukan lagi penelitian dengan harapan bisa terkejar minggu kemarin gitu. Iya Allah, malah yang hari Sabtu sebelum Seninnya itu latihan presentasi. Itu hari kedua sudah pas begitu dia pindahkan mungkin tersenggol atau balonnya kayaknya mungkin ada sedikit gitu ya. Itu turun dan besoknya enggak ini lagi. Ini mau udah desperate, udah dia begitu tahu turun besok ini udah nggak bilang apa-apa, cuma dia udah panik gitu. Alhamdulillah Pak Diki, Bu Erika ya Bu, nggak apa-apa, yang kan udah begitu balon udah mengembang tuh tandanya dia menghasilkan gas. Ya harapannya sih nanti penelitian ini bisa dikembangkan lagi. Amin. Untuk Nema, selamat ya Nak. Subjek Inggris dan komputer itu momok bagi Nema. Dia setiap mau ada dari SD4 presentasi, dia bikin file presentasi dia panik, memang nggak bisa. Inggris juga gitu, memang nggak bisa. Selalu bilang. Tapi hari ini memang membuktikan bahwa bisa gitu. Mungkin memang nggak secakap Hindi ketika Inggris atau Padan ketika komputer. Tapi kita punya standar gitu ya di sekolah, di kehidupan nanti kalian menghadapi pesan buat anak-anak. Saya juga menghadapi kompetisi kehidupan selanjutnya kita ada punya standar ya Pak ya. Salangi gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya Nema lepas dari masa dan ternyata bisa gitu. Ini pesan buat anak-anaknya Mama Nema di sini semua. Coba semua yang kalian bisa coba. Karena kalian nggak tahu mana yang kalian nanti akan cakap dan bisa berkarya di situ. Mungkin nanti next ada engineer dari kalian yang bisa bikin di komposit yang besar, bisa bikin portrait di sekolah ini misalkan. Atau mungkin bisa jadi apa tadi? Next Tiger gitu ya. Bikin kalau selama ini kan motor Tiger gitu selalu dari luar gitu. Siapa tahu nanti kita bisa produksi sendiri seperti itu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk hasil. Alhamdulillah sudah cukup kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali penelitiannya ya terkait sampah organik yang menghasilkan gas. Nah ini bisa dilanjutkan lagi nih penelitiannya oleh adik kelasnya di Amerika, bisa direkomendasikan nih. Kan tadi melihat penelitiannya kan sudah sekitar 10% ya berhasilnya ya. Nah ini bisa dilanjutkan lagi nih. Oke, teman-teman, qadarullah mati lampu di sekolah kita. Insya Allah kita akan break 10 menit sambil nunggu. Kalaupun misalnya mati lampunya masih lama, insya Allah kita akan tetap lanjut. Ya, alhamdulillah sesi ketiga sudah selesai. Kita say hamdalah bersama-sama. Ya, kita akan break 10 menit. Insya Allah kita akan kumpul lagi jam 10 lewat 25 menit. Teman-teman boleh replay dan juga select ya. Kepada para penguji, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjut sebelum jam lagi.